Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang sudah hadir pada diskusi hari ini. Saya Fadila Oktavianti dengan NPM 21130222025 selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan rekan-rekan saya selaku anggota kelompok 5. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Harinata Raharjo, NPM 21130222073. Baik, selanjutnya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Puspita Triwijaya dengan NPM 21130222075. Selanjutnya. Amanda. Izin memperkenalkan diri, saya Rosalinda Afiali dengan NPM 2113022049. Baik, selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atika Yulandari dengan NPM 21130222031. Izin memperkenalkan diri, saya Amanda Fajar Arifia, NPM 21130222045. Baik, untuk diskusi yang pertama mengenai case method individu yang diusulkan masing-masing anggota beserta alasan yang konkret. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Muhammad Arya Nata Raharjo untuk menyebutkan kasus beserta alasannya. Baik, terima kasih moderator. Jadi kasus atau pokok bahasan yang ingin saya bawa yaitu adalah perkembangan ilmu fisika di saat masa-masa beralihnya fisika, masa klasik fisika ke masa berikutnya. Alasannya karena rasa penasaran saya terhadap perkembangan ilmu fisika, apa yang telah menyebabkan masa fisika klasik itu berakhir dan beralih ke masa fisika berikutnya. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arya. Untuk yang selanjutnya, Rosalinda Alfiali dipersilakan untuk menyebutkan kasusnya beserta alasannya. Baik, terima kasih Dela. Jadi kasus yang akan saya bawa yaitu pengaruh teknologi pemanfaat elektrodinamika klasik sebagai energi terbarukan. Alasan saya yaitu elektrodinamika klasik adalah cabang fisika teoretis yang mempelajari interaksi antara muatan listrik dan arus listrik menggunakan ekstensi model Newton klasik. Di penelitian ini saya ingin memanfaatkan energi elektrodinamika klasik sebagai energi listrik terbarukan yang memanfaatkan model Newton. Terima kasih, Dela. Baik, terima kasih kembali. Untuk yang selanjutnya, untuk Atika dipersilakan untuk menyebutkan kasusnya beserta alasannya. Baik, terima kasih Dela. Untuk kasus yang akan saya angkat dalam case method kali satu konsep dalam ilmu fisika yang mengalami perubahan secara dinamis adalah mengenai konsep atom. Hal ini karena teori-teori dan model-model yang dikembangkan mempunyai kegunaan yang luas dalam menerangkan gejala-gejala fisik. Nah, selain itu juga materi memungkinkan luasnya penemuan tersebut. Nah, penerapan hasil-hasil ini merupakan pemikiran dan penemuan di sekitar konsep atom merambah ke segala bidang, selain mempunyai manfaat positif bagi kesejahteraan umat manusia juga berdampak negatif dan berpotensi untuk membawa kesengsaraan bagi masyarakat, seperti penemuan bom atom. Terima kasih. Baik, terima kasih Atika. Untuk yang selanjutnya, saya berikan kepada Puspita, dipersilahkan untuk menyebutkan kasusnya beserta alasannya. Baik, terima kasih Dela. Di sini saya mengangkat materi tentang perkembangan konsep hidrodinamika pada masa perkembangan fisika klasik. Nah, hidrodinamika itu merupakan salah satu cabang ilmu yang berhubungan dengan gerak liquid
atau lebih dikhususkan pada gerak air ya. Skala atau lingkup analisis ilmu ini adalah pada gerak partikel air atau dapat disebut dengan skala makroskopik. Di sini kita akan menelaah tentang model sederhana dari alat hidrodinamika, seperti model sederhana untuk fluida viskoelastik. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Amanda untuk menyebutkan kasusnya beserta alasannya. Baik, di sini saya akan mengangkat kasus pengaruh fisik pada penerapan teknologi. Alasannya, pengaruh fisika klasik pada penerapan teknologi ini berkembang sangat pesat, terutama dalam bidang mekanika yang banyak diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, fisika klasik masih diwarnai hukum-hukum gerak Newton dan transformasi Galileo. Yang perlu dicatat pada perkembangan fisika klasik ini yaitu persamaan Hamiltonian. Persamaan Hamiltonian ini merupakan bentuk baru dari persamaan gerak. Persamaan Hamiltonian ini pada periode berikutnya sangat sesuai dengan persamaan gerak mekanika gelombang yang sangat berguna dalam memecahkan persoalan teoritis dan dikenal dengan operator Hamilton. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Amanda. Untuk kasus yang berikutnya adalah dari saya sendiri. Kasus yang akan saya bawa atau angkat yaitu pengaruh paradigma klasik pada penerapan bidang teknologi, khususnya bidang biologi biomedis. Alasan saya mengangkat judul itu adalah berdasarkan penemuan-penemuan oleh tokoh pada masa perkembangan fisika klasik, seperti keterkaitan beberapa sistem gerak tubuh dan peredaran darah dengan mekanika oleh Giovanni Borelli dan William Harvey. Kemudian keterkaitan ilmu fisika dengan sistem syaraf tubuh oleh Luigini Galvani, penelitian mengenai korelasi kuman dan penyakit oleh Louis Pasteur sampai munculnya determine genetis. Kemudian pada tubuh manusia dianggap mesin yang dianalisis menurut bagian-bagian penyakit. Baik, cukup dari saya. Kemudian untuk diskusi yang berikutnya adalah pembahasan mengenai kasus yang akan diangkat pada pertemuan ketiga. Berdasarkan case method yang telah diusulkan masing-masing anggota, dari anggota sendiri boleh mengusulkan atau menanyakan mengenai case method dari anggota-anggota yang lain. Saya persilahkan kepada penanya. Baik, izin bertanya, Dela. Silakan, Puspita. Ingin bertanya mengenai case metodenya Dela, Fadila Oktavianti. Itu di sana kan dia mengambil tentang biomedis ya? Benar. Tentang biomedis. Nah, itu bagaimana itu dia, apa yang diambil dari materi tersebut gitu? Itu bagaimana? Tolong dijelaskan ya, Dela. Oke, jadi di sini tuh tadi itu seperti yang ada di judul tadi itu ya, biologi biomedis. Jadi selain biomedis itu kan masuknya ke biologi juga tuh. Nah, itu tuh kita lebih neliti lagi, lebih memperdalam lagi tentang teknologi di biomedis yang ditemuin sama tokoh-tokoh di fisika klasik gitu. Kayak yang udah dicontohkan tadi ya, itu cukup sih. Oh, jadi dari biomedis itu kayak berhubungan dengan mekanikanya gitu, dengan alat geraknya gitu kan? Ya, benar. Apa ada yang mau ditanyain lagi atau mau syarat? Mungkin boleh kasusnya adalah diangkat gitu, atau ada yang lain? Boleh. Yang lain kalau ada usul atau saran atau pertanyaan kepada kasus oleh anggota lain? Atika? Tanya kembali. Oh iya, Puspita silahkan. Kalau untuk materinya Amanda Fajar ini, pengaruh fisika klasik pada penerapan teknologi ini bagaimana ya? Jadi teknologi yang kita di sini menjuru ya, semua teknologi pada fisika klasik itu ya? Iya benar.
izin masuk. Ya, Berarti silakan. kalau pengaruh dari teknologi itu, berarti kan dari punya Dela pun tadi dibahas tentang teknologi khususnya bidang biologi, biomedis. Terus juga ada Rosalinda Alfiali juga membahas tentang teknologi pemanfaatan elektrodinamika klasik sebagai energi terbarukan. Lalu juga di Puspita juga tentang konsep hidrodinamika, di situ juga ada bahasan tentang teknologinya juga. Jadi buat saya kalau mau ngambil yang punya Amanda itu terlalu general ya, jadi terlalu luas bahasannya. Sebenarnya kalau dipakai pun bagus gitu. Jadi kita punya bahasan yang luas, tapi saya rasa untuk kedalaman materi yang bisa kita cari bakal berkurang karena tentunya bakal susah dan bakal nyapein kita juga ya kalau untuk ngebahas teknologi secara keseluruhan gitu. Mungkin kalau dari saya usulannya saya lebih memilih ke punya case method, punya si Fadila Oktavianti atau membahas milik saya sendiri. Begitu ada tanggapan lain? Izin masuk? Iya, setuju sama Arya. Kalau punya Amanda, punya saya itu kayak terlalu banyak mencakupnya. Jadi kayak terlalu luas, jadi kita nggak bisa kayak fokus gitu sama apa yang dicari. Untuk yang lain, apakah ada masukan atau yang akan ditambahkan dari jawaban Arya sama Amanda tadi? Dari Puspita mungkin atau Rosa, Atika? Ya, izin masuk. Untuk saya pribadi, kasus judul untuk penyadela itu bagus. Benar kata Arya tadi, bahwa kalau kita milih punya Amanda, dia lebih secara general atau secara umum. Tapi kalau punya Dela kan dia udah teknologi biomedisnya, jadi dia lebih spesifik. Baik, terima kasih Atika. Lebih punya Dela. Masuk Dela. Oh ya, silakan. Silakan Puspita. Izin bertanya, kalau teknik tentang biomedis ini kira-kira ada berapa ya gitu? Ada berapa teknik gitu yang akan kita bahas? Mungkin nanti kasus yang bakal diambil itu dalamnya itu kayak lebih neliti lebih memperdalam ke ini tokoh-tokoh yang nemuin tuh. Jadi kan mereka itu nemuin beda-beda tuh di bidang biologi biomedis. Jadi kayak diperdalam setiap tokohnya gitu, Puspita. Oh, baik-baik. Jadi di sini juga saya menelaah ya, kalau punya saya sendiri itu hanya terfokus pada satu saja gitu. Kalau punya Dela mungkin bisa beberapa tokoh gitu kan. Sedangkan kalau punya Amanda Fajar itu dia lebih meluas, sangat meluas gitu. Baik. Untuk Rosa, apakah ada yang ingin ditambahkan? Setuju sama yang dikatakan Atika tadi. Mungkin ngambil dari Dela aja untuk dibahas di case metode-nya. Oke. Saya setuju oleh masukan anggota. Kalaupun kasus yang bakal diangkat itu kasus saya, nggak apa-apa. Jadi kesepakatannya ini pakai kasus punyanya aku ya? Iya, Dela. Izin masuk, tapi Oh ya, sebelum itu mau nanya bentar boleh. tentang yang tadi tentang bidang biologi biomedis ya. Di situ kan kita juga bahas-bahas tentang dari tokoh-tokohnya itu kan. Nah, dari tiap-tiap tokohnya itu pasti memiliki cabang ilmu fisika yang mereka gali gitu Ya, dalam benar. penemuan-penemuannya. Nah, jadi kita nanti tuh pengen kita highlight satu-satu dari penemuan-penemuan mereka mengenai cabang ilmu fisika yang mereka terapkan di situ, atau kita mau terfokus ke apa yang mereka dapatkan gitu. Kalau menurut aku sih lebih fokus ke cabang fisikanya, kan yang di apa ya? Kan dia nemuin keterkaitannya sama ilmu fisika nih. Jadi kita fokus di situnya aja sama teknologi-teknologi yang dipakai biologi biomedisnya gitu.
Kalau gitu saya setuju sih. Oke, baik. Sudah, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Puspita, Dari saya cukup. cukup? Baik. Eh, berdasarkan diskusi pada hari ini, dapat diambil kesimpulan bahwa case method yang akan diambil untuk pertemuan selanjutnya, yaitu proyek mengenai kasus saya tadi itu ya. Sebentar. Mengenai pengaruh paradigma klasik pada bidang penerapan bidang teknologi, khususnya bidang biologi biomedis. Untuk dari saya sendiri selaku moderator mengucapkan maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.